Sahabat kerapu, sahabat konco rambut putih, berjumpa lagi dengan saya Julian Palar. Kita akan membahas beberapa diskusi menarik malam ini. Di samping saya ada abang kita yang ganteng nih, jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, Makassar ya, ya bang. Terima kasih bang, berlebihan kayaknya. Ini abang Muhammad Zabir Iqbal ya bang ya. Siap, silakan bang. Bang, memperkenalkan diri. Terima kasih abang. Yang pertama saya mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas adanya ruang kita dipanggil untuk bincang bersama bang. Bisa diskusi bareng. Diskusi bareng di tempat ini. Ya. Di Konco Pak Ganjar ya. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Jadi Bang Iqbal ini juga relawan Pak Ganjar dari Genggam ya, Bang, Betul. kalau nggak salah. Beliau juga seorang caleg ini dari Partai Hanura. Wah. Siap. Di Dapil 5 Sulawesi Selatan. Siap, betul bang. Berarti daerah pemilihannya mana tuh Bang? Dua kabupaten bang. Dua kabupaten. Kabupaten Bulukumba sama Kabupaten Sinjai. Oh, oke. Jadi karena beliau dari Partai Hanura juga merupakan salah satu pengusung Betul. Pak Ganjar. Jadi malam ini kita bisa ngobrol antara relawan, caleg, dan ini bebas kita bisa berekspresi bang. Betul. Terkait caleg bang, biasanya caleg itu punya visi misi bang. Kira-kira visi misi abang untuk daerah pemilihan abang ini seperti apa nih? Mungkin bisa disampaikan. Kalau saya sih bang sederhana aja, simple. Yang jelas kita memiliki suatu konsep yang sangat sederhana. Yang mana menurut saya ya, dari sekian banyak anggota DPR yang tampil hari ini, dipercaya dan diberikan amanah oleh rakyat menjadi anggota DPR, hampir dipastikan dan kita dipertontonkan, kebanyakan yang terpilih itu cenderung masih berpikir kepada nilai-nilai proyek. Wah, terus yang lazim disebut aspirasi lah, aspirasi, pokok-pokok pikiran yang sampai hari ini juga kalau kita boleh survei, saya yakin dan percaya belum memberikan suatu pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat bawah. Contohnya seperti apa bang? Seperti ini bang, contoh nih proyek nih, dana aspirasi. Saya kan ini 5 periode jadi ketua partai. Oh 5 periode ya? Jadi dan setiap itu saya selalu memiliki anggota DPR. Jadi paham karakter dan mengerti seperti arah, alur dan mainan-mainan di sana itu saya tahu gitu. Oke. Tentunya tiap daerah punya kultur beda-beda ya? Iya bang, jadi contoh nih salah satu anggota DPR, apakah dia DPR RI, DPRD provinsi atau kabupaten kota, setiap tingkatan. Mereka selalu menutupinya itu pokok-pokok pikirannya itu dialihkan ke kabupaten lain atau wilayah lain. Supaya mereka menutupi. Tapi itu programnya juga paling ke proyek atau menitip anggarannya ke salah satu ya nggak boleh kita sebut. Ya kan seperti itu. Jadi saya kalau terpilih program saya dana-dana pokok pikiran itu saya akan berikan langsung kepada masyarakat. Oke. Dengan tentunya ke sektor perikanan contohnya. Di daerah saya ini ada destinasi pariwisata bang. Oke. Potensi perkebunan luar biasa. Oke. Nah kalau dana aspirasi itu kita tuangkan ke masyarakat bawah, contoh anggaplah di sektor perikanan darat. Oke. Saya bercita-cita punya mimpi di Sulawesi Selatan ini karena animo masyarakat sudah mau memulai menyukai tentang ikan air tawar. Ikan air tawar. Pertama. Memang sebelumnya belum? Kurang. Kurang. Nah sekarang ini sekitar 10 tahun terakhir ini sudah mulai sangat diminati oleh masyarakat lokal. Oke. Yang pertama. Terus kedua, memang perlu namanya sumber daya manusia bang. Di sana itu kekurangan itu. Oke. Yang ketiga, finishing dan marketnya juga harus ada. Nah ilmu itu kita ada. Jadi semacam mata rantai mulai dari masyarakat kita bentuk. Jadikan pilot project, ya, mulai dari pembibitannya, plasmanya, sampai ke pemasarannya, sampai home industrinya. Akhirnya terwadahi menjadi suatu koperasi. Dan saya bermimpi, bercita-cita, karena di Sulawesi Selatan ini belum ada pilot project percontohan perikanan air tawar untuk menghasilkan kualitas bibit yang unggul. Jadi bibitnya dari mana selama ini?
masih banyak dari luar daerah, Masih banyak dari Pulau luar Jawa. daerah. Jadi belum ada pembibitan di daerah Abang sendiri. Ada tapi kurang bagus, Mas. Kurang bagus. Akhirnya artinya gini, lokal ya, Ya. tidak termanage menjadi suatu, kita mau menjadi ini suatu usaha yang bagus. Bukan lagi menjadi skala rumah tangga, tetapi sudah menjadi industri. Oke. Supaya untuk pergerakan roda ekonomi di masing-masing daerah itu perlu diwujudkan yang namanya sesuatu pilot project dari semua sektor yang ada. Salah satunya perikanan, pertanian, perkebunan, dan destinasi pariwisata. Ini bisa Bang, bisa kita lakukan itu. Tetapi memang kekuatan itu harus ada di pendanaan. Salah satunya adalah saya berpikir kalau pokok-pokok pikiran itu bisa dituangkan di situ, yakin dan percaya masyarakat akan menikmati. Langsung bentuknya real. Tidak Bukan dinikmati oleh sekelompok pengusaha, ya. ya kan? Dan ini kan juga akan menghasilkan buat anggota DPR itu gitu. Jadi kedepannya ketika terjadi lagi momentum pemilu, tidak perlu lagi dengan cara-cara pola lama, serangan fajar, membiarkan demokrasi tambah mundur gitu. Ya. Seperti itu Bang, konsep sederhana saya. Oke. Jadi saya lihat bagus, artinya pemikiran Abang untuk dalam satu visi misi Abang ke legislatif. Tapi kan kita sama-sama tahu Bang, artinya ini kita geser lagi ke Pilpres nih Bang, ya kan? Siap, Bang. Iya kan? Ini Sulawesi Selatan kalau berkaca di 2019 kalau tidak salah Pak Jokowi itu kalah sekitar 700.000 suara ya, 2,1 dan 2,8. Siap. Artinya ini tantangan Abang sebagai kader Partai Hanura. Tentunya yang ingin saya tanyakan, apakah ada strategi-strategi atau instruksi dari partai, bagaimana Partai Hanura sendiri menyikapi Pilpres ini, atau ya apapun bentuknya lah. Artinya karena daerah Abang ini kan daerah yang cukup keras nih, Sulawesi Selatan nih. Betul Bang. Gimana Bang? Jadi gini, ini pertanyaan sangat menarik Bang. Jadi setiap di berbagai diskusi, termasuk beberapa kawan-kawan saya memanggil bahasa acara podcast kayak gini, saya selalu mengatakan begini, demokrasi itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pemilu kada, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, itu hanyalah suatu momentum untuk mengawal kedaulatan rakyat. Betul. Tentunya momentum ini yang 5 tahunan, hajatan 5 tahunan ini harus dilakukan secara happy, bergembira ibarat sebuah pesta. Ya. Itu yang harus dilakukan. Sesuai instruksi Mas Ganjar juga? Ya, seperti itu. Makanya kita suka Mas Ganjar. Sehingga Bang, ketika itu menjadi suatu rumusan yang baik, makanya perlu dilahirkan suatu gagasan yang cerdas untuk membangun bangsa ini. Salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan yang harus terlibat, karena warna-warni politik itu juga banyak lahir tokoh-tokoh nasional dari Sulsel. Jadi pada kesempatan ini saya selalu mengajak itu, berhentilah menyebar hoax, berhentilah membuat politisasi agama, membuat suatu pemaksaan kehendak, udah nggak lazim lagi. Saya yakin dan percaya Bang, masyarakat Sulawesi Selatan itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Makan ikan tiap hari, gimana nggak pintar? Saya seringkali melakukan kajian-kajian ke bawah, ke masyarakat, terkhusus kepada anak-anak sekolah. Anak-anak ini Bang, udah nggak perlu lagi diceritai, diarahkan, mereka udah pegang HP. Dia udah cerdas memilih pemimpin. Saya yakin dan percaya dengan tampilan 3 calon presiden yang akan tampil ya, kelihatannya. Masyarakat Sulawesi Selatan akan yakin dan percaya menentukan pilihan politiknya terhadap Pilpres sudah ada di lubuk hati masing-masing. Tentunya dengan melihat prestasi Pak Jokowi yang hari ini. Pak Ganjar ini mirip-mirip, bahkan saya lihat lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Ya kan? Sehingga itu yang membuat kita Bang, dari partai politik di Sulawesi Selatan merasa yakin kita tidak akan mengecewakan Pak Ganjar di Sulawesi Selatan. Jadi artinya 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi yang nyari 10 tahun ini
tentunya Sulawesi Selatan merasakan dampak dari beliau ya. Sangat. Ya. Sangat. Sangat. Mulai dari tol laut, fasilitas, infrastruktur, termasuk keberpihakan politik anggaran ke daerah, ini luar biasa, Bang. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya kita sama-sama sepakat kita akan mencari penerus dari Pak Jokowi. Wajib itu. Bukan lagi sebagai penerus, Bang. Tetapi penanggung jawab pemegang negara yang luar biasa ini, yang besar ini, memang harus dilakukan oleh orang-orang energik yang berpengalaman, terkhusus kepada pemerintahan. Pak Ganjar. Oke, artinya Pak Ganjar adalah capres yang paling kita anggap paling mumpuni Dan akan mengejutkan di dan Sulawesi akan Selatan. mengejutkan. Oh, yo, yakin? Mengejutkan. Nah, ini saya pengen tanya, Bang. Pergerakan real sendiri dari Hanura seperti apa di Sulawesi Selatan? Kalau kita bicara internal partai, Ah. tentu kan masing-masing partai politik itu telah melakukan sesuatu dan berbagai cara untuk memenangkan partainya. Iya, pasti. Mulai dari dari semua tingkatan, dari DPP, DPD dan DPC sampai ke tingkat ranting, itu sudah sistematis Oke. setiap menghadapi momentum pemilu, Bang. Ah. Jadi Partai Hanura untuk menghadapi momentum itu, Partai Hanura sudah sangat siap. Sangat siap. Sangat siap. Apalagi dengan adanya Pak Ganjar sebagai capres kita nggak malu-malu, Bang. Karena yang kita bawa ini adalah bukti, fakta, nyata gitu, bukan mulut-mulut gitu. Tapi pergerakan relawan sendiri di sana gimana, Bang? Cukup bagus. Cukup bagus. Cukup bagus karena saya lihat di beberapa daerah sampai ke tingkat kabupaten itu sudah foto-foto capres termasuk Pak sudah menyebar. Sudah menyebar rata Sudah ya. menyebar. Dan informasi sistem digitalisasi pada hari ini semua sudah sampai ke masyarakat, Bang, yang seperti disampaikan tadi. Target sendiri, Bang. Kira-kira Sulawesi Selatan Mas Ganjar bisa iming-iming berapa persen? Waduh, kalau kita dari Partai Hanura, kalau saya bicara, Bang, nanti ada yang tersinggung. Oh, iya. Ada kita harus hormat kepada Partai PDIP. Ya, tapi kan? artinya kan ini kan semua ingin menang. Ya. Semua ingin menang. Artinya Yang jelas ini, Bang, intinya Sulawesi Selatan akan memberikan kejutan kepada Pak Ganjar. Wah, keren sekali. Kita tunggu kejutannya, Bang. Akan ada kejutan, Bang. Kita tunggu Insya Allah. kejutannya. Insya Allah. Karena memang ya dinamika saya ikuti Sulawesi Selatan itu kan agak keras ya, Bang. Politiknya agak ini ya. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kita berkaca di 2019 ya mungkin kita ya susah sekali untuk bergerak di sana. Karena memang apakah hoax masih berjalan di sana? Oh, di sana kan memang basisnya itu, Bang. Ya masih rame hoax, berita hoax. Masih. Hah? Itu kan irama-irama dalam dinamika berpolitik, wajar. Ajar. Wajar. Bincang-bincang di warung kopi menjatuhkan sana sini wajar. Oh, iya, Tetapi pemilih cerdas, pemilih milenial udah pilihan politiknya udah jelas. Nah, sekarang berbicara milenial, Gen Z. Ya. Sulawesi Selatan gimana, Bang, pergerakannya? Milenial kan hari ini diperhadapkan pada situasi yang sangat kreatif. Membuat tampilan-tampilan tentang pemahaman terhadap dunia politik itu sudah sering, karena di Partai Hanura ya kita kan sering sekali melakukan namanya pendidikan politik yang tiap tahun itu dibiayai APBD dan kita sasar pemilih pemula, Bang. Pemilih pemula. Kita ajak berdialog, Oke. bicara tentang partai politik. Dia itu kayaknya lebih bisa Aware gitu ya. Iya. Jadi kita kadang heran, ini kok udah lebih cerdas. Domainnya memang masyarakat pada hari ini tuh sangat cenderung kepada dinamika nasional gitu. Nasional ya. Seperti itu, Bang. Jadi kenapa saya mengatakan ada hal-hal yang membuat suatu kejutan terhadap Pak Ganjar nanti, karena satu, sistem digitalisasi ini masyarakat sudah pegang. Sudah pegang. Sudah bisa meneropong pusat. Oke. Sudah bisa meneropong provinsi. Sudah mampu berbicara ke internal mereka, ke Bahkan sesama publik. mereka. Iya. Bahwa presiden yang cocok itu seperti ini. Oke. Enggak perlu lagi, Bang, karena pamannya di situ. Oh, karena pengaruh ininya di situ. Enggak perlu. Itu udah gaya lama itu ya. Udah pola lama, Bang. Pola lama Sekarang masyarakat, makanya saya bilang Pak Ganjar insya Allah memang kayaknya kodarnya beliau. Nah, jadi terkait dengan partai Abang sendiri, mungkin kan tentunya
punya berbagai strategi nih Bang. Apakah targetnya Partai Hanura sendiri ingin menjadi sebagai corong untuk Indonesia Timur? Karena Indonesia Timur ini kan geografinya nggak mudah juga dijangkau Bang ya. Betul. Ya sangat sulit gitu ya kalau bicara Indonesia Timur. Saya beberapa kali ke sana, bahkan saya tahu persis bahwa akses jalan, dan saya 2 kali Bang dari Surabaya dari Jakarta naik mobil ke Ternate 2 kali saya. Jadi memang sengaja bawa mobil dari ini. Ya beberapa titik itu kita lewat Sulawesi Tengah dan lain-lain. Waduh parah sekali jalan. Ya mudah-mudahan perkembangan sekarang sudah jauh lebih bagus di sana ya. Trans Sulawesi gimana Bang? Sudah Bang, alhamdulillah. Jadi gini, terkait tadi pencapaian Partai Hanura izin. Partai Hanura ini sejak pertama lahir dan ikut pemilu di 2009, Partai Hanura Provinsi Selatan itu menempatkan kader-kadernya mengalahkan PDIP, mengalahkan Partai Gerindra dan Demokrat. Oke. Kita pernah 9 kursi DPRD Provinsi, 2 kursi DPR RI. Wow. Itu 2009 Bang. Tetapi karena partai ini selalu lahir dengan konflik. Jadi kalau banyak orang politisi mengatakan begini, kawan-kawan saya yang dari Partai Hanura pindah ke sana menghadapi konflik di partai lain, dia udah merasa enjoy bermain di sana karena pengalaman tangguhnya udah banyak di sana. Sudah belajarnya di sini. Udah matang ya? Udah matang di sini, tinggal olah di sana. Iya, jadi gampang gitu. Jadi saya mau mengatakan begini, Partai Indonesia Selatan di 2024, insya Allah akan mengembalikan kejayaannya. Oh, amin. Pertama, variabel politiknya satu. Tentu leadership dari pemimpinnya. Saya lihat Pak Oso hari ini, setelah betul-betul one man show mengelola partai, mulai dari tingkat DPP, regional Sulsel sampai kabupaten, ini terintegrasi program Bang. Satu. Kedua, kita dikejar. Ya. Di mana ketua DPD saya adalah seorang tentara hari ini. Pensiunan Abri. Beliau juga seorang pengusaha, cekatan ke bawah, hampir sama gayanya Bu Dewi di tahun 2009. Wah. Nggak bisa dicerita, nggak bisa, dia cross check. Ini turun langsung? Iya. Belusukan? Belusukan, dan ini tanda-tanda partai ini mau besar. Ya. Itu satu. Terus yang kedua, mulai dari rekrutmen pencalekan, alhamdulillah saya lihat tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Selatan ya, alhamdulillah sudah banyak mau menempatkan pilihan hatinya ke partai ini. Yang kedua, itu mulai dari tingkat tampil untuk DPR RI, provinsi dan kabupaten kota. Optimis, semua partai politik pasti punya optimis. pasti punya optimis. Ya kan? Cuma kita jujur aja Partai Hanura ini kan belum ada seperti dengan partai besar ya. Yang sebesar dia punya prestasi, yang sudah berjalan 5 tahun 10 tahun ya kan, pernah ada di DPR gitu ya. Jadi targetnya berapa kursi Bang 2024 dari Hanura nih? Mudah-mudahan tiap dapil Bang. Tiap dapil. Mudah-mudahan DPR RI bisa 2 kursi? Oh, kalau di DPR RI kayaknya 2 insya Allah. Dapil 2 sama dapil 3. Jadi artinya begini Bang, kalau namanya target ya Bang? Target boleh, kita menaruh cita-cita kita, target kita tinggi di langit nggak ada masalah kan? Betul. Artinya itu kan sebagai motivasi untuk kita bergerak lebih jauh dan lebih cepat lagi, iya kan Bang? Jadi saya juga sepakat bahwa tentunya kalau kita berbicara pilpres, kita juga inginkan Pak Ganjar jadi presiden itu dengan parlemennya juga menang, iya kan? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kita seperjuangan. jangan presidennya tersandra, ya kan? Betul, Bang. Jadi gini, Bang. Gini izin. Untuk merubah suatu bangsa. Iya. Kalau hanya partai politik menang itu nggak ngaruh ke masyarakat. Betul. Tetapi kalau presidennya menang, itu baru bukti nyata bisa dilakukan ke bawah. Jadi memang harus merebut kekuasaan. Nah disinilah sisa bagaimana pemimpinnya, presiden kita Pak Ganjar ke depan, insya Allah kalau diri Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana memanage yang namanya konsep perbedaan. Saya rasa Pak Ganjar tuntas lah dalam hal itu. Kalau potensi di Dapil Abang sendiri, para wisata apa yang menonjol Bang? Oh lebih keren Bang, siapa yang nggak tahu Tanjung Bira hari ini? Wah tahu saya. Kalau event-event nasional itu kan sudah tiap tahun dari Kementerian Pariwisata memberikan hajatan ke sana, termasuk provinsi dan kabupaten. Udah keren banget Bang. Udah keren ya. Keren banget. Di sana kan berbagai macam, ada sektor pantai, ada alam, ada budaya seperti Amatoa yang seperti apa tuh? Baduy ya. Baduy. Nah, itu kan hanya 2 di Indonesia.
Jadi kalau abang jadi saya tolong undangannya nih bang. Siap bang, siap. Kalau bang ke Makassar karpet kita buat abang. Jadi kita senang sekali bang kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Mungkin apa harapan abang nih ya kan terhadap Pak Ganjar bila beliau terpilih di 2024 nanti? Harapan saya Ya, sederhana bang, untuk masyarakat Sulawesi Selatan, Ya. bukan untuk partai saya. ya. Berikanlah ruang kepada orang yang betul-betul punya potensi. Hmm. Pak Ganjar pasti tahu. Ya. Agar kesinambungan, karena di sana itu kan agama yang pentingnya. Berikanlah di kabinet nanti tampil orang Makassar lah. Oh gitu. Minimal 2 lah. Minimal 2 ya. Ya kan? Kok selama ini juga banyak bang? Iya. Makanya mudah-mudahan itu nggak hilang. Oh, nggak Pak hilang. Ganjar. Biar masyarakat ini ke depannya ternyata Pak Ganjar ini memang berlian gitu. Oke. Nah, itu sih salah satu harapan saya. Terus yang kedua, sering-seringlah berkunjung ke Makassar karena diakui atau tidak bang, corong Indonesia Timur itu di sana. Oh iya, pintu masuk Indonesia Timur masuk itu Indonesia Timur Makassar. dari sana. Dan bertaburan bintang-bintang nasional hari ini tuh dicetak dari sana. Nah kalau orang-orang Makassar disentuh hatinya, Wah. cukup sentuh hatinya aja. Angin Mamiri. Udah. Insya Allah bang. Insya Allah, Dia ya. akan bersatu. Gitu. Bagaimanapun seperti apapun ketika konteksnya adalah persatuan untuk masyarakat Sulawesi Selatan, mereka akan kompak bersatu untuk pemerintahnya. Abang nomor urut berapa? Nomor 1 Oh nomor 1, wah hebat sekali nih. Alhamdulillah, partai ini Alhamdulillah. memberikan Kepercayaan ya, kepada apresiasi saya di nomor 1 ya. untuk tampil nomor ya. Oke bang, sebelum kita akhiri perbincangan kita mungkin ada closing statement dari Bang Iqbal, silakan bang disampaikan. Yang pertama saya mengajak kepada teman-teman saya, terkhusus warga masyarakat Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, karena pada saat ini saya akan tampil di Dapil 5 Bulukumba Sinjai untuk menjadi caleg anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sangat membutuhkan saran, atensi, suportivitas dan doa restunya. Amin. Tetap kita doakan semoga Bang Iqbal bisa terpilih dan bisa terus berkarya untuk Sulawesi Selatan bang. Amin. Ya. Oke, demikian teman-teman sahabat Kerapu. Jadi tadi kita berbincang tentang sedikit ini ada kader dari Partai Hanura. Kebetulan juga beliau sebagai caleg dari Dapil 5 ya Sulawesi Selatan. Biar bagaimanapun Partai Hanura adalah sebuah partai yang juga mengusung Mas Ganjar. Tentunya yang ingin kita harapkan semua Mas Ganjar sukses untuk presiden dan parlemennya juga akan sukses di 2024 nanti. Baik, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Terima kasih. Sukses. Aduh.